Halo, kembali lagi bersama kami Perspektif Football Indonesia. By the way, minal aidin wal faizin. Minal aidin wal faizin guys. Mohon maaf lahir batin. Kesalahan kita dalam posting mungkin ya kan, dalam memberi berita atau segala macamnya. Maafin kita ya guys. Terus juga semoga kalian yang udah menjalani aktivitas sejauh ini dari libur lebaran bisa lagi bertemu sama lebaran berikutnya, dan apa yang udah dijalanin dalam ibadah dan amal-amal pun di bulan puasa kemarin diterima. Terutama semoga puasa kita diterima ya. Iya, terutama itu semoga. Masa 30 hari nggak diterima? Iya. Kalau yang puasanya 24 nggak tahu. Iya, Apalagi yang puasanya 13 kan gitu ya. Wah, gini gua pengen banget sih ngobrol-ngobrol karena minggu lama ini kita nggak ngomongin bola. Iya, terakhir kita ya udah lama bener sebelum lebaran. Ini karena gua lagi seru banget sih menurut gua, apalagi Dimas pasti lagi seneng banget nih Ki. Senyum. Kalau ada temen lo yang kerja atau sekolah senyum-senyum, itu pasti fans Arsenal. Kalau ada yang murung, itu pasti fans Real Madrid. Kalau ada yang makan nasi sampai nambah 3 kali, baru itu fans Itu Arsenal. itu gemuk banget. Gemuk banget itu, makan nasi 3 kali karbonya. Kalau ada orang senyum paling tenggak, itu fans Barcelona. Itu fans Barcelona tuh. Positif. Ini menarik banget sih. Gue pengen nanya sama lu berdua. Ini kemenangan Arsenal 3-0 ini nih bener-bener ngejutin kita kan. Mungkin nggak cuma kita sebagai penonton aja kan, bahkan fans Arsenal sendiri mungkin terkejut gitu. Wah, menang 3-0 ngelawan Real Madrid. Gue pengen nanya tanggapan kalian tentang pertandingan ini. Gue pengen nanya dari Rafki dulu aja kali ya, Kim. Boleh. Gimana nih Kim menurut lu Kim? Ya, jujur gue setuju sih dong sama lu tadi, Bang, kaget. Gua gak nyangka Arsenal menang 3-0 di sini dong. Kalau Arsenal andaikan bisa menang, itu oke lah. Paling di bayangan gue tuh 1-0 atau 2-1 gitu kan. Tapi 3-0 dan 2 golnya Declan Rice itu gila sih. Salut. Apalagi yang free kick pertama itu curve-nya gila sih, Itu deras banget, boleh deras. Dan katanya sih itu harusnya nge-crossing ya Dimi. Kayaknya kan kalau si misalkan Odegaard ngomong mau umpan silang, Saka cuma nanya, "Lu yakin enggak?" "Yakin, ya udah tendang aja." Begitu doang. Terus yang kedua itu menurut gue free-nya gila banget ya, itu ke arah kipernya kan? Ke arah yang sama ya. Terakhir golnya Mikel Merino. Gue gak nyangka itu dong, kaget gue tuh kemenangan Arsenal 3-0 itu ya. Emang sepertinya rapat itu Santiago Munes yang tadi yang kedua. Iya, betul. Bikin keadaan sih. Terus yang kedua kekagetan gue adalah superstar Real Madrid gak ada yang bisa bersinar di Emirates. Jude Bellingham, generational talentnya Inggris gak bisa perform di negaranya sendiri gitu. Kylian Mbappe yang udah menang trofi Piala Dunia juga nggak bisa bersinar, nggak gerak bahkan. Iya. Sorry, itu Saliba sama Kiwi ya, orangnya mana backnya kan? Iya. Dan nggak ada Gabriel itu tapi dia kalau gue ngeliat jangan-jangan Arsenal tuh kemarin Declan Rice nggak milih crossing free kick itu dia ngambil shoot gara-gara ada Gabriel juga kali, karena kan Gabriel berapa kali jadi ini kan yang bisa memanfaatkan sundulan juga kan. Iya. Terus gue kaget terakhir itu adalah, dan gue sepakat sih ya, yang gue kaget ekspresi Mikel Arteta sih pas ngeliat free kicknya Declan Rice yang kedua. Iya. Sama sih. Bahkan semuanya kayaknya deh, banyak yang ikut selebrasi sampai begitu semua kan, terkejut. Dan ternyata tuh bukan instruksi dengan shoot tuh emang inisiatif Declan Rice sendiri kan, bukan dari pelatih teknisnya sampai di Christopher. Bukan dari pelatih set piece-nya kan. Kalau yang kedua bukan, kalau yang pertama iya. Itu emang pure dari inisiatifnya Declan Rice sendiri kan, yang buat ngambil itu. Dan tuh Declan Rice buktiin 105 juta tuh untuk membeli nasi, itu bukan sebuah hal yang mahal ternyata ya. Worth it. Karena kemarin gua lihat juga kalau untuk selain Declan Rice kemarin yang ratingnya hijau orange sendiri tuh Odegaard malah. Odegaard tuh lagi underperform beberapa pertandingan lah menurut gua. Terus kalau untuk servis kayak Arsenal makanya emang agak kurang kan, salah satunya kan ini nggak ada Gabriel sih Din. Nggak ada Gabriel juga, dan mau nggak mau kan lewat free kick ini kan diuntungkan ya 2 kali ya Arsenal 2 kali free kick 2 kali gol, alhamdulillah banget gua sebagai fans Arsenal. Dan gue nggak expect juga semua golnya tiga-tiga kan ke pojok semua tuh, ke pojok kanan 2 kali, ke pojok kiri 1 kali. Dan kayaknya emang itu udah Arsenal menempatkan bola-bola itu yang dimana emang itu kipernya nggak bakal bisa nangkap. Gol kedua tuh mutlak, mau kiper siapapun, Wakabayashi pun kayaknya nggak bisa dah. Kalau Wakabayashi mungkin sih. Itu persis kayak free kicknya Lionel Messi lawan Liverpool. Oh, iya, cuma beda sudut kanan kiri aja ya. Benar. Itu emang mau bola kiper sejago apa nggak bisa nempak. Fun fact sih, tapi Declan Rice jagonya Messi sih. Emang ini ngindarin Messi sih, fun fact. Tapi di gue ngeliatnya juga si Arsenal ini matang sih kemarin sih. Gue rasa dia mengorbankan seri lawan siapa kemarin? Everton ya.
sering Everton kadang-kadang mau Bukayo Saka nggak main kan. Iya, main di babak kedua tapi. Babak kedua maksudnya nggak Oh, starting bukan starting, kan. ya. Banyak berapa pemain yang nggak starting terus di pengorbanan Sri lawan Everton sih Dibayar lunas. dan gue rasa nanti di weekend harusnya dikorbanin lagi sih, kan dia udah lepas Premier League sih. Iya, feeling gue iya. Gue ngeliatnya juga begitu sih ya. Gue sebagai fans emang nuntutnya double winner sih gue. Nuntut double winner. Champion sama IPL ya. Karena kan kalau beda 11 poin ya sama Liverpool kan, kalau Arsenal di semifinal udah 1 kaki itu. Di semifinal kan kaki kedua nggak tahu nih leg 2 nih gue. Takutnya di babak belur karena kan Remontada. Ya, tim Anda berdua korban Iya, kan, benar. Chelsea dan City kan. Gue nggak tahu di Arsenal gue jadi kayak apa tuh di kandang Madrid. Tapi ya gue harap, sebenarnya gue tetap berharap di leg kedua nanti tetap bisa main terbuka sih. kalau gue sih pengen itu maksudnya pengen nanya lagi nih yang lebih menariknya. Ini kekalahan Madrid ini nih ada apa sih sama Madrid ini? Pure kesalahan dari segi taktikalnya kah? Atau memang karena Arsenalnya memang udah terlalu matang tadi itu Ki yang lo bilang? Gue rasa sih lebih siap Arsenalnya sih sama Madrid. Gue rasa untuk tactical kayaknya udah usang deh. Ancelotti kayak udah fairly enough lah. Udah, maksud gue ya terlepas dia terakhir atau musim lalu dia nggak bawa Madrid ke Champions League juara ya. Tapi kayaknya untuk ngelawan klub, makanya kemarin gue sempet bingung ketemu City yang mainnya terbuka. Kan Madrid kalah berapa? 4-0 ya? 4-0. Apa 5-0 sih? Lupa deh gue segitu 4-0 ya. Tapi ketika Arsenal lawan Middlesbrough juga kalah juga 3-0. Maksud gue nih berarti apa namanya? Maunya gimana? Berarti gue juga nggak ngerti ya. Makanya kemarin banyak juga fans Madrid di Twitter tuh minta untuk nggak usah comeback lawan Arsenal biar dipecat Ancelotti-nya biar gak ada alasan gitu. Karena Ancelotti kan dari tawar Brazil katanya kan. Jadi gue rasa kalau untuk kesalahan udah otomatis soal tactical dan pemilihan pemain pengganti sih. Brahim Diaz masuk menit 84, emang mau nyetak hat-trick dia? 84 mau ngapain? Kelamaan. Vasquez lah. Lu punya Arda Güler, lu punya Brahim Diaz. Itu kan bisa dicoba semua maksud gue gitu. Dan lu kenapa masukinnya Vasquez? Apa sama apa? Kirinya gue gak tau namanya siapa tuh. Franz Garcia itu. Fran Garcia. Oh, iya. Fran Garcia tuh gak jelas Franz banget. Garcia. Itu aja sih gue penggantian pemain salah taktikal sih gue. Gue juga sih sepakat sama Dimas kalau misalkan tactical full kalah jauh ya. Lu bisa ngeliat dari awal Arsenal mulai build up tuh Arsenal sebenarnya di posisi manapun Arsenal selalu unggul jumlah 6-4, 3-2, build up aja deh. Ketika build up itu bahkan Mikel Mourinho pun kita suka ngedrop kan buat minta bola juga. Itu ngebuat Arsenal punya banyak opsi buat passing dan gue nggak tahu sih ya. Apa mungkin Ancelotti udah dapat analisa taktik dari staf kepelatihannya dia atau belum? Lu masa nggak bisa membaca pemain Arsenal sih itu? Iya. Itu kan pemain Arsenal setiap hari yang dilakukan Premier Iya, League, itu ya. dia makanya. Itu tiap hari kan. Masa tim analisnya nggak bisa memprediksi? Itu Arsenal itu kalau lawan Chelsea sama aja itu permainannya. Iya. Persis sama banget. Dan yang gua sayangin ya dengan materi pemain yang begitu benci berbintangnya di Real Madrid, lu nggak bisa berani nabrak, tanda kutip nabrak ya, dan pressing dan sebagainya. Gua sangat menyayangkan banget sih. Kalau main tabrak tuh ada chance buat menang. Mungkin ya di bayangan gue ya, Ancelotti nyari seri sih, dia permainannya nyari aman. Dia terbukti di babak pertama masih 0-0, dia mikir udah kita save terus aja sampai akhir, baru killing the game-nya di Bernabeu mungkin. Iya. Tapi ya si Ancelotti punya pikiran, ya Arteta juga punya pikiran, itu bantai di sini juga. Nggak pakai lama, Lebih peluang baik- benar-benar. Lebih baik gue all in di Emirates sih, maksudnya sampai cedera-cederaan ya itu oke. Tapi yang penting ini gue telak 3-0 nih ya, untuk modal gue ke Bernabeu biar lebih Iya, safe. biar lebih nyaman kan. Nyambungin soal pergantian pemain, gue mikirnya gini juga sih, jangan-jangan si Ancelotti menangkan pemainnya karena kan pemain Kevin, Mbappe sama Rodrigo tuh punya beberapa apa ya, dia kan secara teknisnya memang bagus sama teknik ya, main bolanya. Nah, dia tuh berharap kayak ini adalah kreativitas yang muncul dari pemain ini, akselerasinya dia, kalau nggak kecepatan, tapi ternyata emang gak ada sama sekali Iya sih. gitu. Tapi mungkin Cuman masalahnya nggak menit 84 juga sih. Ya, selama iya sih itu 70-an tuh. menit Iya. 70-an ya. Atau lebih nggak masuk abis akal. gol kedua lah itu. Abis gol kedua Iya, kan. gue di 84 lu nyuruh pemainnya nyetak hat-trick. Ngapain gue bilang? Tapi Dan sorry dong gue potong. Itu fans Madrid harus makasih juga tuh sama Courtois. Lu gila udah ngina Courtois so free kick, kalau gak ada Courtois 6-0. Iya, itu dari open play pasti banyak banget. Gila gol. lu, gue pas Asli. baca anjir ada jalan Courtois, ya oke lah. Ada nyalain? Ada, dia bilang Courtois bego banget sih free kick ini. Ya oke lah. Free kick itu ya, tapi gila lu kalau ngomongin Courtois. Lo, aduh astagfirullah. Kiper lunin deh. Itu selesai sih, lo bisa 6-0. 7-0 tuh banyak banyak karena banyak buat peluang Iya. bagus ya yang banyak Courtois dibombardir. save gitu kan. Kalau gue tadi mikirnya ya mungkin karena Ancelotti itu ngarepin dari pemain sayapnya aja nggak sih? Iya, iya. Bahkan Iya. ini kan iya kan, tapi sekarang udah nggak ada yang bagus gitu buat ngoptimalin serangannya.
Bahkan gue yang ini kita udah kelar bicara Madrid inilah, Madrid Arsenal. Ada Inter Milan yang benar-benar nunjukin kalau dia tuh garang banget lah ya di UCL musim ini. Apakah Inter Milan ini termasuk tim underdog di UCL musim ini kah? Kalau gue sih dong mikirnya dong 2 tahun lalu ketika di final oke lah dia underdog. Tapi kayaknya untuk hari ini dia kayak nggak underdog gitu karena matang banget sih nih. Dan juga kan Opta terus juga banyak analis aplikasi bola kan bilang bahkan dia ini favorit juara nomor 3 gitu, chance paling besar. Pertama itu ada Barcelona, Real Madrid. Dulu pas masih 16 besar, pas masih awal ya, dan Inter Milan itu yang nomor 3 gitu. Karena secara permainan dia emang ya timnya udah dibentuk bertahun-tahun, dia bermain bersama. Dia cuma bongkar paling terakhir di Onana doang diganti sama si sama striker kemarin. Iya, striker Marcus Thuram dan Lukaku sih masih sama kan, Bastoni, Acerbi gitu-gitu, Barella. Jesus musim depan ya. Amin. Amin. Boleh mungkin untuk Jesus nanti bisa omongin kali itu ya. Nah, gua rasa dia bukan tim underdog, tapi dia tim yang siap buat juara atau bahkan tim yang siap buat masuk finalis lagi buat sisi bagian sebelah kanan ya. Iya. Itu salah satu finalis buat kanan. Terus juga gua ngecek kemarin Munchen gak ada Musiala, ngaruh banget sih kemarin. Peluang ada tapi ya kurang klinis aja sih. Musiala sama Alphonso Davies sih. Itu mengaruh banget karena untuk overlapping di sisi kirinya sisi sayap kurang menurut gua. Dari Munchen karena Munchen kemarin udah ditinggal 8 pemain ya. Cedera, ada Musiala, ada siapa namanya? Tadi sih gue sebut namanya. Alphonso Davies. Sama beberapa pemain lainnya dan Upamecano, dan gua rasa kayaknya kalau untuk Munchen masih ada pawang sih soalnya Jan Sommer ya. Jan Sommer masih jadi pawangnya Munchen di mana kemarin nyetak berapa save? Soalnya waktu itu kan Jan Sommer itu kan pernah nyetak 19 save waktu dia masih di Gladbach lawan Munchen. Lawan Munchen, dan kemarin lagi-lagi dia jadi pawangnya Munchen, mantan klub sebelumnya nih. Mantan klub sebelumnya Jan Sommer. Wah, menyakitkan sih. Menyakitkan sekali, dan akhirnya Jan Sommer masih bertahan di bawah Mister walaupun 1-2. Kemarin siapa sih 1-2 yang golin terakhir gue lupa. Ini siapa? Kan Barella yang gol pembuka kan? Fratesi. Lautaro ya, Toro. Si siapa di tiap 2 sama Renato Augusto itu. Ya, makanya gue kalau untuk Munchen apalagi masih Vincent Kompany musim pertamanya ya gue masih belum menganggap Munchen jadi contender sih menurut gue. Gue lebih setuju Inter Milan gue dibandingkan Munchen. Inter Milan bagus banget asli. Dia konsisten banget dari cara mainnya. Ngebuktiin. Mungkin dia juga belajar kayak dari musim lalu kan dia di 16 besar kan kalah. Madrid kok nggak salah deh. Kapan tuh? Musim lalu itu dia kalah dari penalti-penaltian cuma gue nggak salah Atletico. Ya benar Madrid sih, Madrid sebelah tapi kan. Madrid sebelah, tetangga. Gua kalau ngomongin tadi finalis gitu kan segala macam, Inter udah nggak underdog, yang ngeliat Inter sekarang berarti dia udah siap perang udah siap untuk gue bakal fight sampai gue bisa nyentuh yang apa yang udah pernah gue alamin di 2022 berarti ya kalau untuk musim ini. Yang menariknya kan Simone Inzaghi ini kan ini nih pelatih underrated nih. Lu berdua setuju nggak nih kalau ini pelatih underrated nih? Menurut gue bahkan Simone Inzaghi itu harus layak dapat apresiasi yang sama seperti layaknya Pep Guardiola di City sih, karena apa yang dia buat di Inter ini. Jadi gue harus acungin jempol juga sih sama manajemennya Inter ketika dia mencat Antonio Conte ya. Dia nyari pelatih Stephen siapa sih, Simone Inzaghi lah. Dia coba dengan pattern 3 back juga kan di Lazio. Itu lo Inter itu taktiknya lo membaca bagusnya karena pemainnya itu dinamis banget dari mulai. Yang unik dari Inter itu kan yang nge-overlap tuh bukan gelandang tapi kan back-backnya kan Bastoni. Yang Dumfries juga bisa sampai depan gitu kan, malah center backnya itu Pavard bahkan yang bisa sampai depan, sering banget dilakuin di Serie A. Dan yang gue suka dari cara Simone Inzaghi ini adalah dia sering menggunakan Barella sama Mkhitaryan atau Calhanoglu buat ngedrop bola. Abis itu 2 gelandang ngedrop itu backnya maju, itu aneh kan. Dimana kebalik, misalnya orang build up, back yang build up, gelandangnya maju benar gitu. Dan juga pola-pola serangannya unik, itu golnya Lautaro Martinez bagus banget. Gila, diumpan sama si Renato Augusto di back udah turun di Trivera karena Lautaro itu menurut gue skema yang matang banget. Ditambah pemainnya tadi gue bilang pemain di awal ya, pemain yang selalu bermain bersama kan pasti punya cohesion yang lebih bagus ya, kerjasama yang matang dan juga dia punya chemistry yang baik satu sama lain. Jadi menurut gue Simone Inzaghi perhatian underrated dan dia harus dapat apresiasi sama kayak Pep di City, Klopp di Liverpool, karena dia udah naruh legacy banget ini di Inter Milan. Serie A itu digendong banget lah Inter dan beberapa tahun iya benar.
Jujur-jujuran aja dari 2022 dia jadi kontender kan ke final. Setelah berapa tahun tuh kekosongan Juventus kayak ke 2017 atau 15 gitu. Oh, lawan Real Madrid ya. Iya, final Barcelona ya, Barcelona. 17 ya. Lawan Madrid udah lama banget kan. Terus habis itu dan di hari ini dia nunjukin masih ada tim Serie A di antara yang pada gugur duluan. Juventus kalah di 32 besar kan Feyenoord sama kalahnya sama PSV lagi. PSV satu sama AC Milan juga kalau Feyenoord. Iya. Makanya maksud gue di sini Simone Inzaghi ini layak banget buat dapat apresiasi. Makanya ketika ada yang kemarin bilang Simone Inzaghi suruh ke MU, jangan. Salatin. Dan dia mungkin bisa jadi nih buat nanti Pep Guardiola ketika 2000 dia katanya nggak perpanjang kontrak kalau umurnya kan tahun depan nanti kan itu mungkin bisa coba tuh, tapi mungkin City bakal dengan pemain yang berbeda sih, pasti main dengan skema 3 back kan nanti. Pertahanan yang indah sih ngeliat Simone ini jadi parah tuh. Kalau Simone Inzaghi mungkin kalau misalkan tadi ngebandingin sama Conte ya udah pasti ketika dia mencat Conte ada gambling kan di dalam manajemen Inter di mana menggantikan sosok Conte dengan pelatih yang maksud gua track recordnya nggak sementereng Conte. Iya. Itu kan gambling yang menurut gua sekarang berhasil nih, ada hasilnya gitu. Dan satu Serie A kan udah satu kedua itu kan satu ya nggak jadi waktu itu sama Coppa Italia ya. Coppa Italia benar. Dan menurut gua nih pertaruhan yang berhasil dari Inter dan sekarang Inter menjadi salah satu title contender buat UCL. Serie A masih bertahan sampai hari ini sama Napoli. Lagi dipucuk ya? Napoli ya. Napoli kedua, Atalanta nomor 3. Ya, seru banget. Appreciate buat Simone Inzaghi untuk sebagai pelatih underrated atau enggak ya? Enggak sih. Sekarang udah sebagai pelatih yang udah punya CV atau CV mentereng ya. Tapi itu apresiasinya aja buat pelatih sebagus itu. Moga aja iya kan. Sih benar-benar apresiasinya kurang. Dengan nanti dia berlaga sejauh ini kan bisa inian ya, bisa diapresiasi sama tim. Tapi dia itu adil juga, maksudnya sebagai pemain dulu abangnya Filippo Inzaghi. Iya, Filippo dia ngelatih gitu. Sekarang Filippo tuh ngelatih di Serie B. Pisah. Dipisah. Simeone ini sebagai pemain menurutku biasa aja. Iya. Tapi ketika ngelatih dia ngelatih Lazio juga lumayan kan. Pindah ke Inter ya oke lah. Coppa Italia aku dapat Lazio sama Simone Inzaghi. Dapat dana yang lebih ini bukan makin memaksimalkan gaya bermain. Itu yang unik dia tuh Simone Inzaghi bisa memaksimalkan pemain yang biasa aja sebenarnya seadanya aja tapi yang bisa dimaksimalin banget. Itu yang disebut pelatihan underrated yang seperti itu memang karena bisa memanfaatkan keseluruhannya. Gua pengen nanya juga seputar Barcelona yang udah jelas-jelas menang mutlak 4-0. Ini Barca udah resmi belum ya ke semifinal? Gak ada Dito sih. Iya, ini nih. Gue satu langkah sih, satu setengah langkah gue. Satu setengah langkah menuju semifinal Barcelona karena semalam telak ya dari segi permainan, apalagi komposisi pemain. Dan gue tahu track record pelatih Dortmund kayak apa di sini Kovac. Gitu, dan gue ketika melihat Yamal dengan leluasa untuk bisa menusuk ke dalam pertahanan atau kotak penaltinya Dortmund, terus ada Lewandowski dan ada Rafinha yang kita tahu semua Rafinha 2022 kemarin tuh jadi benchwarmnya Leeds United, sekarang dia menuju semifinal Liga Champions bersama Barcelona tuh menurut gue salah satu signifikan banget turning point karirnya dia lah. Dan Lewandowski belum habis tadinya. Iya anjir. Lewandowski bener-bener Lewandowski abis ini. Tapi ini pesan juga sih buat Madrid dari Barcelona, makanya kalau punya trio tuh golin. Trionya harus golin. Bukan buat jualan baju doang ya. Iya. Trio paling subur nih. Gue juga setuju kenapa satu kaki karena Dortmund ini juga secara manajemen kan jelek kan. Lo udah punya identitas yang bawa sampai ke final dipecat kan. Ganti sama Nuri Sahin. Ya. Nanti dia sama Nuri Sahin ya kan gak lama dipecat lagi. Dan sekarang Niko Kovac yang kita tahu di Wolfsburg ya nih. Iya, musim lalu Wolfsburg dipecat, terus sama Frankfurt juga dipecat, terus juga sama Munchen juga dipecat. Dan sekarang latih Dortmund ya udah kacau lah. Dortmund udah kasihan sih sebenarnya buat tim yang udah menghasilkan banyak pemain hebat ya sebenarnya gue ya, tapi Dortmund pasti bisa bangkit sih, tapi gue rasa bukan Niko Kovac nanti solusinya. Terus kalau ngomongin Barcelona, anjir tuh Lewandowski gol-golnya 4 kali bagus lagi. Yang biarpun golnya Rafinha, Fernandes sebenarnya pasti gol juga kan diambil. Tapi gue suka sih sama dominasinya Barcelona yang mentalitas ketika dia udah cetak 1 gol, gue harus cetak gol kedua, ketika gol kedua 3, 4 dan seterusnya gitu. Dan dia punya mental semonster itu. Dan lu punya talent seperti Lamine Yamal tuh beruntung sih. Gue rasa gue kalau punya anak pengen juga ntar anaknya banding sama Messi lah. Biar seperti itu Iya gue pengen sih banding sama Messi sih. Tuh gue rasa ada anugerah juga dari dengan nomor 19. Tapi ingetin kita ke Messi di zaman Messi bernomor 19 banget ya. Iya. Dia Dan kan gue berharap semoga dia jangan sampai cedera dulu, jangan sampai kayak Ansu Fati sih.
Iya. Tapi respect loh ngomongin Ansu Fati, dia semalam rela digantiin buat Ansu Fati bermain. Iya, respect dan tuh. Keren, gue keren, ngeliat keren. Yamal sebenarnya jujuran aja sih, gue mirip mainnya Messi waktu seumuran Messi Iya. 18-19 tapi versi mentahnya aja. Iya. Versi Oh, yang nggak Messi sematang. gue bersih udah matang Udah soalnya. ada level Messi kalau Messi. Lo di masing-masing De Bruyne tuh, Iya. masing-masing De Bruyne, udah cepat aneh, udah keluar. Barcelona satu langkah dulu, gue yakin. Satu langkah ya. Gue 1,5 langkah. Tapi kayaknya kalau emang udah dua Soalnya langkahnya juga pasti. Dortmund sekarang kecuali kalau Dortmund eranya Jurgen Klopp bisa nih. Iya, bisa. Bisa kita harapkan ada pertandingan seru nanti di ini kan di semifinal break. Gila. Ngomongin tadi Lewandowski, Rafinha, Lamine Yamal. Setuju nggak lu berdua? Ini trio terbaik di dunia saat ini. Ya, kalau gue setuju. Untuk musim ini dan untuk Iya. dipredikatin terbaik dunia, ya gue harus akuin. sih trio yang saling sebagus mereka. Ini subur banget gak sih mereka bertiga? Lawan Lautaro Thuram duo sih. Duo. Trossard, Merino, Sterling kurang. Enggak sih. Itu enggak banget. Gue mau masukin Nicholas Jackson, padahal jangan musim ini musim depan. City tengahnya City nggak ada. Kan tadinya itu gue berharap di Liverpool kan, tapi City masuk FC kalau City ya. pasca menurunnya menurunnya Liverpool di 16 besar Liga Champions jadi kurang. Menurut gue Rafinha bisa dapat Ballon d'Or sih kalau misalnya mainnya kayak gini sih. Dia pengen ngelewatin catatan ininya Messi ya, kontribusi golnya. Oh iya. Iya kan, gol asisnya kan. Iya. Gila, gokil gokil kalau pemain. mainnya ke Barcelona juara, Rafinha bisa Ballon d'Or sih. Ih keren The sih. best trio in the world right now, setuju. Iya, gue juga sih ngerasanya tuh untuk musim ini ya, ini ya trio mematikan lah ya. Udah kalau dia udah bertiga udah terserah mereka aja udah. Iya, udah asik banget kan teman bermain aja. Gokil. Terus ini sebenarnya ini sih karena kan PSG ini udah jelas ya. Gila loh. Liverpool kalahin dengan dramatis, lalu Aston Villa semalam ya hitungannya terbantai ya 3-1 Iya. walaupun berhasil membuat gol gitu kan. Iya. Ini memang PSG-nya yang udah mateng kah atau Aston Villa-nya yang memang sebenarnya tuh belum sampai ke sana? Kalau menurut gue sih dua-duanya benar sih, tapi gue demen sama gayanya Emi Martinez kan, Pramuche di wadah anjing banget bangsat sih dia. Dibu. Akhirnya dapat sih dia. Gue demen sama dia sih. Sebelum main di Prancis, rambutnya di wadah Argentina. Gue kesel loh pas dia joget-joget lawan Ghana, cuman kalau misalkan di joget-joget tapi snap tuh kayak lucu aja gitu. Itu lucu kayak gue ketawa sih pasti. Ada aja gerakannya tuh. Gue demen sih kayak kayak gitu sih. Cuma kalau gue sih match PSG Aston Villa sih gue singkat aja, ini emang udah kalah kualitas sih. Kalah kualitas sama kualitas mental pemain juga sih. Itu telak banget menurut gue karena ya. Tapi kan ada Asensio, ada Rashford, udah sering nyobain ya. Bisa banget Asensio ya. Iya, main dia kan menit 59-an apa dia 60 bisa tuh main main. ternyata ya. Starting dia. Iya maksud gue kaget juga bisa main. Gua tapi yang gua salutin juga sih sama Unai Emery dan lainnya, dia berani nabrak si permainan si PSG tapi bunuh diri. Iya. Berarti Unai Emery ternyata ngajarin kita modal berani dong nggak cukup. Sempet tertinggal itu kan ya. Kalau Iya. gol duluan kan. Udah jadi satu sama, ya udah akhirnya kualitas berbicara ya. Keparat DKK terlalu 60 juta terlalu murah sih itu. Keparat gokil sih. Terlalu murah. Itu tuh pemain gokil banget tuh. Itu termasuk pemain yang bola sama dia lengket tuh. Iya. Maaf ya. Kalau kaki pendek lagi. Fan futsal. Iya. Fan futsal habis dia. Tapi kan di sini kan banyak orang yang beropini dengan kepergian Kylian Mbappe nih, PSG tuh yang mainnya tuh makin cenderung terlihat ya lebih rapih banget gitu kan karena udah bukan Mbappe sentris lagi nih. Iya. Iya lagi. Gua setuju sih karena bukan Mbappe sentris dan soal chemistry baik di ruang ganti atau di lapangan ya itu jauh lebih luas karena tidak ada predikat main bintang nih. Iya. Gitu kan kalau zamannya Mbappe, Neymar sama Messi itu kan berat ya. Itu lu harus ada 3 orang ini ya sisanya 8 pemain ini kan kayak figuran aja menurut gua gitu. Jadi kalau untuk sekarang PSG masalah chemistry di dalam lapangan dan di luar lapangan ini lebih nyatu karena tidak ada predikat yang bikin jadi belang pemain bintang lo gitu, nggak ada. Iya. Dan juga kan dulu kan Mbappe kan cengennya apa yang punya PSG. Iya. Presiden kecil. Bos kecil, gitu deh. Iya, nasar aja bekerja sama Mbappe sih gue rasa tuh. Dan saya maksudku solidnya si PSG itu dari belakang sampai depan loh. Iya. Marquinhos sebagai pemimpin juga udah oke. Si João Neves, Vitinha dan lain-lain tuh juga makin. Terus Dembele juga gaya mainnya sekarang lebih jelas ya. Naik kan Desire Dewi Iya. yang lagi Desire bagus. Dewi. Sama Barcola Barcola ke Farad. Farad gila sih.
Gue awalnya bingung sih ketika lu ngambil ke VAR tapi minjemin kalau mau ke Juventus tuh gue nggak nangkep. Terus yang dipengen sama si Sorry. Luis Enrique. Luis Enrique ini nggak pakai striker, ternyata dibuktiin nggak pakai striker. Gue bacain, paling semua orang bisa golin. Iya. Jadi buktiin di hari ini. Jelas. Andai karena Arsenal lawan PSG menang tuh karena nggak punya striker dua-duanya. Iya. Dan depannya sama-sama. Yang menang siapa nih? Kan Madrid. Yang menang Madrid. Remontada. Champions League udah kelar. Waktunya kita bahas aja deh persepak bolaan. Ya mobil khusus untuk kita orang Indonesia kan, kita kan ikut ngerasain ya. Nih by the way congratulations dulu nih untuk timnas U17. Keren Garuda Muda. Yang berhasil keren ngamanin banget. tiket Piala Dunia 2025. Di Qatar ya, Di Qatar ya. Qatar ngeborong kayaknya 2035 ya. Iya, udah dorong di Buat jadi tuan 5 kali rumah bos kalau ya. nggak salah. Beneran? 5 kali bos kalau nggak salah. Dia tuh kayaknya emang all in udah. Udah deh, gue udah kemarin Piala Dunia ini. Pokoknya negara gue buat sepak bola. Iya, kayaknya. Bola. Gokil. Dia kalau ngeliatin apa namanya kayak kemarin dari U20 2022 ya berkaca Iya, dari iya. ini pasti bagus banget sih mulai dari ya panpelnya udah oke banget lah ya. 2023 kita itu Piala Dunia U17 tuan rumah tapi karena jalur tuan rumah kan ya. Mas? Iya, maksudnya ini tuh kita pertama Makanya kali kan- masuk iya. Piala Dunia jalur kualifikasi. Makanya kan diledekin kan sama fans Malaysia yang Iya. kayak lo kan U17 Piala Dunia karena jalur tuan rumah. Sekarang dicengin Sekarang- balik. sekarang Ini udah jalur kualifikasi. kualifikasi, Bos. Juara grup bos. Ini bener-bener gue baru lihat negara kita nggak ngarep sama negara lain. Iya benar. Enggak. Negara kita tuh nggak ngarep ke negara lain nih. By the way ini kita notice dari awal aja ya. Ini kita ngetek sebelum melawan Afghanistan nih. Yang Karena Afghanistan tadi main soalnya. seri Kita ngetek dulu. kayaknya kalah tetap juara grup ya. Kalah tetap juara grup. Iya kan? Karena kan head to head sama Korsel. sama Korsel menang kan. Nah, menariknya ini kan, gue pengen tahu seperti biasa lah, lu tau lah PSSI itu pasti ada ya target gak jelasnya. Gak sih? Pasti ada itu federasi. Gue mau marah rasanya tuh suka ubah-ubah lah ya kan dia tuh. Anda ini pikir jurang ya. Iya, kesel banget gue. Nah ini kira-kira apa nih yang bakal ditargetin sama PSSI? Kalau ada ikan, maaf ya Pak Erick Thohir, maaf Pak Hari ya, kalau misalkan Anda nyuruh di juara gila lo. Apa? Mungkin sekarang enggak Ki. Ini enggak menang sekali juara. Iya, bener. Iya. Oh jangan kayak gitu Pak, ini kasih anak muda. Tega ya banget. Ya udah, Maksudnya lanjut iya, aja, iya, lanjut Pak, aja. santai aja, jangan kasih di beban. Tapi yang bener gue suka sama ini sih, kan mulai di reveal tuh ya, di Coach Nova di ruang ganti kan yang dibilang gaul main sosmed. Oh, iya. Gitu, Iya. Gue suka sama Gue suka banget caranya. Treatmentnya gue suka banget treatmentnya. mengingatkan kita sama seseorang yang kalau keras-keras kayak gitu ya, mungkin Iya. pelatih timnas ada di masa lalu juga ya. Iya. Yang keras ke pemain juga, ya. Emang anak didiknya kan. Iya, anak didiknya. Terus juga gue juga bersama Coach Nova itu dia kayak motivasional gitu ya, kalau Iya. saya bilang ganti. Gue gak terlalu nonton banyak sih dong permainannya di lapangan, tapi kalau saya buat highlight terus juga komen-komennya sih bilang ini tim punya mental yang oke sih, karena yang menang 4-1 kan siapa? Yaman. Itu Ah, gue Yaman. yang nonton sampai Katanya, selesai. Yaman. katanya dia udah menang 3-1 tapi masih main ngepres. Dan masih ini board tactic masih ini pasti pakai board tactic. Masih sebetulnya Coach Nova masih cari gol keempat, tentu menurut gue memberikan hal yang bagus sih buat anak-anak didik kita buat nggak gampang puas dan Iya. biar tragedi Bahrain itu nggak terjadi lagi. Iya. Sama jadi tetap maksimalin cetak sebanyak-banyaknya gol sampai periode terakhir lah. Gue Iya. suka sih sama mindset yang tahu sama Coach Nova di 17 juga, terus juga terakhir buat di Piala Dunia ya. Berarti gue nggak tahu nanti ini bakal ada siapa aja dan negara lain maksud gue dari siapa, tapi Iya. gue berharap ini kenapa gue bilang jangan kasih beban buat mereka, biarkan mereka berkreasi, biar mereka bisa jadi dilirik sama tim-tim luar negeri, Ini ajangnya. bukan Iya. buat berkembang di dalam negeri, tapi biarkan mereka berkarya di luar negeri gitu. Makanya se-euforia ini U17 lolos ke Piala Dunia bukan masalah target nanti di 8 besar tuh gimana, Piala Iya, Asia, Piala nanti Asia, Piala benar. Dunia gimana. Gue lebih memikirkan pemainnya sih. Karirnya siapa tahu sekelas Ipswich tiba-tiba nge-scout pemain kita, kan kita nggak tahu. Itu loh maksud gua. Atau enggak Blackburn yang saat di Champions League bagus loh bisa nge-scout pemain kita, dan pemain kita bisa berkembang di Inggris atau enggak di Belanda, di Italia, terserah. Dan gua pengen pemain-pemain atau pemain-pemain muda ini, kalau gue ngeliat ya cara treatmentnya Coach Nova ini, ke treatmentnya mungkin kayak gini. Lu ini punya peluang lebih besar dibandingkan angkatan gua. Jadi manfaatin sekarang. semaksimal Gitu. mungkin, benar. Semaksimal mungkin. Makanya gue ngeliat treatmentnya seperti itu, kayak tadi kan lu bilang nggak boleh main sosmed atau apapun itu. Jadi gue rasa tuh Coach Nova kayak
punya ada keinginan di masa lalu yang mungkin nggak tercapai sama karirnya dia. Akhirnya pengen disampein. Sampein ke anak muda ini untuk lu bisa lebih dari angkatan gua kayak gitu. Jadi gua rasa sih seperti itu sih. Makanya tadi Raffi bilang gak cepat puas, itu gua suka banget. Dan gua berharap maksudnya 2 tahun lalu tuh siapa sih nggak yang tahu Ethan yang udah warna gitu. Iya, Kelly, alumni Jis. Sekarang main Bener. di Arsenal gitu, terus juga ada Noah Darvik yang main di Barcelona, sampai di Argentina tuh di City kan ada juga kan tuh. Archiveri. Iya, Archiveri. Dia juga dibeli tuh alumni itu juga. Gue berharap ada orang di Indonesia, ya benar, gue setuju sama Dimas. Kalau nggak usah dari Liga Inggris deh, yang developnya bagus misalkan Belanda deh, tapi tim kayak Ajax, Iya. PSV, atau nggak ke Jerman mungkin bisa di-develop. Menurut gue jangan kasih dia target yang tinggi sih Pak, Bapak PSSI semua di sana. Jadi mainnya tuh lebih keluar. Iya, Karena kan betul. kalau kita udah dibebanin duluan tuh, ya kita apapun deh kayak kerjaan aja paling iya, contohnya. bener. Kalau Udah kita target. udah di brek pusing sendiri. Iya. Dan adik-adik U17 juga jangan cepat puas juga Iya. ya. Jangan itu kata Kosova tuh bagus, jangan tetap fokus dan cepat puas dan jangan star syndrome sih. Iya. Karena masih jauh main 17 tahun ya kan. Iya, lu kemarin udah nge-post. Maksud gua udah menang tapi gak ada yang nge-post. Itu. Lo boleh nge-post, lo boleh sombong kalau lo lagi nyaman lagi. Iya. Amin. Makanya lu berdoa. Dan Amin banget bisa naik udah usaha nih di lapangan ya kan, tinggal berdoanya lagi aja. Karena kan selalu ada jalan lah untuk hal-hal baik tuh selalu ada jalannya. Mengerti kamu menuju Cina? Bukan ke Cina, ke Belanda, ke ke rumah. Iya. Cina, soft speed dong. Bener. Lalu apa ya? Ini kan udah U17 kan. Semoga aja kan dia bisa terus berkembang lah ya kan. Ya. Bahkan di Piala Asia semoga bisa dapat hasil yang paling baik nih. Nggak cuma lolos mungkin di 8 besar atau semacamnya, intinya. Bisa semifinal deh. Iya kan, amin, kita nggak ada amin. yang tahu, intinya Amin. yang penting cara bermain mereka tuh makin berkembang lah ya. Iya. kan. Terus gua tuh dari tadi kita ngomongin Coach Nova, kan tadi Rafki udah bilang muridnya. Ini kan. Ini sang guru ya kan mendapat jabatan baru nih, dia jadi wapres KFA. Iya. KFA tuh PSSI-nya Indo Korea Football Association. kayak gitulah ya. Menariknya lagi tuh bukan cuma STE aja nih, Park Hang-seo juga. Duet mau. Ah. Jadi itu ibarat kayak ngeliat siapa? Jose Mourinho sama Arsene Wenger. Sokin dua Langsung ASEAN. negara ya, bisa Sokin negara. dua ASEAN. Udah salaman belum ya? Udah salaman belum ya? Iya, tapi dia setiap match berdua tuh nggak salah nih. Iya. Nggak salah. TFC gak sih? Personal ya? Personal aja. Karena dulu deket banget sebenarnya. Terus kalau buat kalian yang belum tahu nih STH tuh nggak dapat apaan sih ini segala macamnya, dia di KFA ini tuh jadi wapres di bagian hubungan internasional ya. Ini nih yang mungkin berguna banget nih. Ini Berarti kalau PHS-nya di bagian timnas. Istilahnya di timnas tapi bagian kabin presnya gitu. Bidang kabin pres, bidang prestasi kayak misalkan semua keputusan timnas itu dari tangan PHS. Jadi nanti kayak misalkan pemilihan pemain atau enggak pemilihan pelatih atau staff-staffnya misalkan gitu dari PHS semua keputusannya. Berarti lebih ke dirteknya kali itu ya? Bisa jadi kayak dirtek sih modelannya ya. Gue nggak ngerti ya. Kalau gue lebih menariknya sih, maksudnya hubungan internasional yang ST jalanin ini, wapres hubungan internasional. Dia ini tuh peranannya, misalkan ada pemain timnas Korea Selatan yang sekiranya potensial nih, atau main di liga kampus ya, kan ST dapat rekomendasi misalkan namanya si A. Si A ini mungkin ST yang nanti bisa ngasih saran ya untuk main, coba gue nanti approach klub ini nih yang pantas buat lo. Apakah kayak gitu kah? Nah, kalau gue sih ngeliatnya mungkin ini ya. Kalau apa itu kayak gue belum tahu, tapi kalau untuk hubungan internasional itu kayak misalkan antara PSSI sama KNVB itu kan udah lintas benua tuh, Eropa dan Asia, dan itu kan hubungannya internasional, berarti kan ada pihak exco PSSI yang bagi internasionalnya, berarti mereka yang ngurus tuh. Gitu. Mungkin seru kali kalau KFA sama PSSI misalkan mau kerja sama. Seru ya. Jadi Pak Erik sama STY salaman. Kan kayaknya berseberangan. Berseberangan kan KF di KFA. Gue bisa memahami sih, soalnya kan STY ini ditaruh HI kan di hubungan internasional kan. Buat STY ini jadi brand sekarang. Reputasinya bagus. Iya. Reputasi bagus, dan juga pasca dari Indonesia engagementnya pasti tinggi banget kan. Dan itu harus diamini sama orang Korea itu sendiri kan. Bahkan di statement apa aja kemana udah ada beberapa pelintir gitu. Karena emang saking berpengaruhnya dia gitu. Iya, gue nggak ngerti sih kenapa STY masih dipelintir sampai hari ini, nggak ngerti gue. Dia pasti bakal berlanjut terus sih. Ada statement apa pasti bakal pelintir. Gue ngeliatnya ini sih, ini menurut gue kematangan dari PSSI-nya si Korea ini sih, memberikan kepercayaan kepada orang yang capable di bidangnya. Iya,
Dan presiden atau That's right. ketua umumnya itu presidennya Guangzhou sekarang main di ACL Elite. Maksud gua ya udah, gua misalkan ini sebagai ketuanya ya udah gua bakal ngasih anak buah gua yang gue taruhlah gue ceritanya ketua umum PSSI Korea nih. Gue tahu nih anjing gue kayak kurang bagus di bidang ini. Siapa sih jago? Sintayong aja dia tarik. Iya. Tapi yaudah yang profesional bilang itu. Dan Sintayong juga dilirik sama KFA itu karena prestasinya di timnas sih. Iya. Di timnas Indonesia itu prestasinya benar-benar kan kita 50 tingkat gitu, dan itu kan reputasi yang sangat baik dari STY kepada timnas yang sorry to say yang pasti aja belepotan gitu. Gue timnas di negara 127 FIFA dan sekarang STY balik ke negaranya dengan menjadi wakil presiden KFA itu suatu achievement baru dalam hidupnya dia. Dan gue penasaran sih karena kan sebelumnya gini, KFA ini kan carut-marut banget karena kemarin ada sempat korupsi, skandal korupsi, terus ada pengaturan skor juga, terus ada KFA ada. Tapi kan di Korea padahal punishment soal pengaturan skor tuh parah tau. Iya, makanya seumur hidup mau Berkecimpung dunia sepak bola. karena kan cancel culture-nya kuat banget ya kalau Korea. Terus juga kemarin KFA itu sempat ada rumor sih katanya kayak bermasalah tuh di KFA itu kayak misalkan Klinsmann bisa ngelatih Korea Selatan karena dia dekat sama ketua KFA-nya. Iya, sama ketumnya KFA gitu. Jadi gua kayak mungkin dibenahi dengan cara seperti ini, menduetkan dua rival menjadi satu bidang ya di Wapres KFA, tapi cuma beda sektor aja sih. Gue sih penasaran orang-orang Korea yang dulu nyambit telur busuk sampai tomat busuk sih dulu kayak telur busuk sama guling. Iya, kayak STI sekarang apa kabar ya? Iya. Padahal di situ Korea Selatan ngalahin Jerman, mulangin Jerman loh dia pulang nggak disambut dengan hati yang besar gitu kan, kelawangan hati. Korea itu ngapain ya? Iya, makanya pengen tahu aja sih gua. Ya apapun karir ya dari tadi Coach Nova, tim U17-nya, terus bahkan Coach Shin kan yang udah nggak lagi kerja sama kita nih sama Indonesia, tetap jadi hal-hal baik juga nantinya, karena kan program hubungan internasional yang STY mungkin nanti akan jalanin kan Indonesia bisa ikut terlibat. Pasti, siapa tahu. Kalau feeling gue nih tuh pasti terdekat nih, jangan nih paling friendly match antara Korea sama Indonesia. Nah itu kan jadi nguntungin kita ya kan. Jadi 5 tahun yang udah kita jalanin bersama tuh benar-benar berbuah manis banget ya kan. Ya, jadi bisa sparring kita. Kalau menurut gue terakhir nih dong ya, PSSI harus ingatnya sebagai hal positif sih. Iya betul. Karena lu bisa nih bikin nih kayak kata mini trofi aja, undang Belanda, undang perwakilan FIBA, undang Korea, mainin di Indonesia yuk. Gak bisa, kalau udah undang Belanda harus sama Suriname sama Korakau. Oh iya, sepaket enggak bercanda. Gue kira beneran. Kita rame-rame dong. Iya, itu naturalisasi geng. Ini kayaknya masih ada nih keturunan Indonesia di Suriname gitu kan. Ini masih ada deh nih. Keturunan Indonesia nih. Ngerumpi dong tuh jadinya. Gue enggak ada trofi, menurut gue bisa tuh coba di pros, apalagi kan pasti kan menjaga hubungan baik aja gitu biar kita secara profesional menjaga hubungan baik secara profesional dan meningkatkan kualitas juga. Nah kalau gue sih andaikan terjadi nggak apa-apa kok, matchnya tertutup, nggak Iya, disiarin media gitu, nggak apa-apa sih. Hong Bin Son terus juga gitu main sama kita buat ngadu aja. Iya. Kualitas kita di Asia sampai mana sih levelnya? Bikin aja nih trofeo kan, apa tadi? Iya. Ya tertutup nggak apa-apa kalau mau mainnya di lapangan Borobudur ya, nggak apa-apa, terserah. Menteng sih itu. Ya pokoknya kita udah bahas banyak. Kalau kalian merasa, oh ini perspektif kayaknya baru mulai YouTube, baru sih. Tapi kalau bisa tonton dari episode 1. Iya. Kalau misalkan nih sekarang banyak yang sosok ini ya, jadi pundit baru gini, kita dari tahun 2020, cuma kita nggak terkenal aja sih. Iya. Ya kita sebenarnya kalau dibilang pundit juga enggak. Kita bukan pundit, bukan apa segala macem. Aku sih nggak jadi pundit apa segala macam. Ya ini aja sekadar wawasan sepak bola ini aja. Kalau kita baca bola, apa sih? Ya kalau emang lo nggak terima, sini main deh, ke sini nggak apa-apa, kita ngobrol-ngobrol. Ya intinya makasih banget buat kalian para subscriber yang belum subscribe sekarang. Jangan lupa share, like, komen, terus pantengin kita selalu di Instagram, TikTok, dan aplikasi Twitter atau X. Thank you banget guys. See you.